Undang Erick Thohir ngomong di sini itu. Kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mestinya dia bunuh diri. Etika itu yang nggak ada di kita. Undang Erick Thohir ngomong di sini itu. Kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mestinya dia bunuh diri. Etika itu yang nggak ada di kita. Jawaban saya sebagai kepala keluarga itu yang harus saya lakukan. Nah, kebetulan saya ditelepon sama teman saya, Pak Effendi, sekarang ada Pak Menteri di depan Masjid Ar-Royan. Saya sampaikan ke istri saya, tolong siapkan motor saya, ambil tabung gas yang kosong. Nah, mau bawa dua nggak? Kata istri, nggak usah, cukup untuk satu aja, untuk kebutuhan pribadi aja, nggak perlu jualan. Datang saya. Alhamdulillah, walaupun ada aparat untuk menahan saya supaya tidak boleh masuk, saya tetap nekat masuk. Ada jalan gitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Begitu sebenarnya. Apa saja Pak yang disampaikan kepada Pak Bahlil saat itu? Saya menyampaikan ke Pak Bahlil rasa kecewanya luar biasa dari masyarakat, ya, bahwa penetapan apa yang kami rasakan mengurangi gas sampai ke masyarakat sangat luar biasa menyakitkan. Kita sudah kesulitan cari kerja, sudah kesulitan cari uang, mau masak pun juga mau dibikin sulit. Berarti kami punya pikir, ini mau dimatikan manusianya. Masyarakat mau dimatikan. Mau pakai alasan apa lagi? Kalau cari uang susah, mau masak untuk kehidupan juga susah, lalu maunya apa? Berarti kita ingin masyarakat mau dimatikan. Mohon maaf Pak Menteri, saya bukan marah dengan Pak Bahlilnya, tapi saya marah dengan kebijakannya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Pak Menteri, tapi kebijakan saya sangat marah. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Pak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Tidak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah. Bapak, ya. Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan, oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya, kita ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting ya, itu ya, Pak. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah lambat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, oke, kita ambil satu video lagi ya, terakhir
ini soal akan ada demo besar-besaran di ESDM, mahasiswa dan masyarakat tuntut pemecatan Bahlil. Ya, jadi sebelum saya bacakan beritanya begini sahabat daerah sekalian. Memang ada menteri-menteri Prabowo yang quote unquote menjadi the common enemy karena dianggap link to Mulyono. Dan diharapkan dia di reshuffle. Nah, salah satunya adalah tentu Menteri Bahlil yang paling kontroversial. Ya, berikutnya di situ ada menteri-menteri yang memang sudah eksis sejak zaman Jokowi Jilid II. Mereka juga dianggap loyalis Jokowi yang ditekankan kepada Prabowo, didiktekan kepada Prabowo pada tanggal 13 Oktober ketika Prabowo menyambangi Jokowi di Solo. Dan konon katanya berantakan tuh strategi itu. Pada tanggal 13 itu Jokowi konon ya, saya dengar dari Abdullah Hamahuwa dalam suatu pertemuan dan saya tidak klarifikasi lagi dari mana sumbernya. Ya, sering juga dikatakan Said Didu misalnya dari sebuah sumber katanya konon Jokowi mendiktekan bahwa orang-orang tertentu ini harus masuk kabinet. Maka ada beberapa korban yang tadinya mau direkrut nggak jadi direkrut seperti Hatta Rajasa. Macam-macam lah tim Prabowo yang senior. Karena menteri-menteri senior itu ex ini semua, ex Jokowi semua. Ya, ini titipan Jokowi. Kemudian kalau enggak konsekuensinya adalah konglomerat atau oligarki di belakang Jokowi akan menarik diri. I don't know exactly sampai begitu bisa mengancamnya. Itu bisik-bisik tetangganya, ya. Nah, Bahlil tentu satu dari titipan tersebut, orang meyakininya seperti itu karena kita tidak tahu apa prestasi Bahlil ya sebagai menteri investasi karena ternyata investasi kita kan jeblok juga. Dan apalagi sebagai menteri ESDM karena justru pengelolaan tambang ugal-ugalan. Dan jangan-jangan yang bersangkutan juga pemain tambang juga kita tidak tahu ya. Nah, sobat era sekalian, karena itu ya menarik untuk kemudian melihat sosok Bahlil ini. Orang berpikir apakah loyalis Jokowi ini akan tetap dipertahankan oleh Prabowo Subianto. Faisal Asgab mengatakan ini orang raja kecil yang melawan. Tapi kita tidak tahu apakah Bahlil betul karena Bahlil itu biasanya orang seperti dia fleksibel politiknya. Politik bunglonnya cepat ya. Kalau tadi menghamba kepada Jokowi, bisa juga dia langsung menghamba pada Prabowo. Jadi whoever yang memimpin negara ini dia cepat merapat ya. Itulah watak politician ya. Oke. Kita bacakan ya. Porosjakarta.com Gambir, Rabu sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi di Kementerian SDM, Istana Negara dan DPR RI. Mereka menuntut pemecatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia serta penyelesaian masalah distribusi gas LPG 3 kg yang dinilai bermasalah. Jadi sebelum menjadi menteri atau menjadi orang yang sangat terkenal hari ini, pernah saya ketemu Bahlil di pesawat ya dalam perjalanan dari Jayapura ke Jakarta. Satu pesawat sama Bahlil. Kebetulan pada waktu itu di kelas bisnis Batik Air ya. Mereka menuntut pemecatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia. Berdasarkan informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh berbagai kelompok dengan rincian sebagai berikut. Pukul 10.00 WIB, Silang Monas Barat Daya, depan Patung Kuda, Indosat, Gambir, Jakarta Pusat. Pukul 10.00 WIB, depan kantor Kementerian ESDM, depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian pukul 10.00 WIB, depan gedung DPR MPR, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jangan lupa ya, yang namanya DPR MPR itu Kecamatan Tanah Abang ya. Pukul 13.00, depan kantor Kementerian ESDM RI, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat ya. Aksi ini diprediksi akan menarik perhatian publik mengingat kebijakan subsidi LPG 3 kg yang belakangan menuai kontroversi. Para demonstran menilai kebijakan tersebut berdampak pada kesulitan masyarakat dalam mendapatkan LPG bersubsidi. Bahkan disebut-sebut telah mengakibatkan korban jiwa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian SDM maupun pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan ini. Polisi juga telah menyiapkan pengamanan guna memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif. Jadi sahabat sekalian, ya, kalau saya lihat budaya Indonesia itu adalah budaya yang tidak tahu malu. Tidak tahu malunya begini. Jarang sekali pejabat mau mengundurkan diri walaupun punya kesalahan luar biasa besarnya. Jadi tetap saja dia tidak mau mundur. Alasannya ya memang tradisi Indonesia tidak mundur. Nah, kecuali kalau dia diberhentikan. Sementara kadang-kadang pimpinannya juga ewu pakewu untuk memberhentikan. Apalagi dia menteri titipan. Jadi apalagi kemudian jabatan menjadi ajang satu-satunya yang dicari. Karena jabatan, uang, kewenangan, kekayaan itu berkelindan menjadi satu. Untuk banyak uang Anda harus menjabat. Untuk menjabat harus Anda banyak uang. Jadi itu hal yang bolak-balik ya. Mana ayam dan telur saja atau telur dan ayam. Tetapi sekali lagi kalau demonya cuma 20-30 orang ya nggak digubris. Demo yang lumayan itu adalah demo tanggal 22 Agustus. Nah itu demo yang lumayan. Yang saya kira cukup menggetarkan juga. Ya begitu sobat RH sekalian. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Tidak ada satu apapun. Dan ini penyampaian pendapat. Sekali lagi saya katakan belum tentu juga Bahlil Lahadalia diberhentikan oleh presiden. Tapi apakah dia yang katanya raja kecil yang mau disingkirkan ya, harus disingkirkan ya. Yang susahnya menggunakan kata pasif. Jadi siapa yang menyingkirkan kita tidak tahu. Kalau Prabowo mengatakan raja kecil yang melawan ya, saya akan singkirkan. Nah itu berarti aktif ya. Kalau ini pasif kita nggak tahu siapa yang mau disingkirkan dan siapa yang menyingkirkannya. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian soal Bahlil ini. Bahlil Lahadalia ya. Oke. Luar biasa Bahlil ini ya intinya ya. Jauh lebih mudah dibandingkan saya ya. Sudah hebat. Dan pidatonya benar-benar dia tidak percaya dengan pendidikan. Yang nilainya besar, yang IP-nya di atas 3 katanya cuma jadi pegawai. Saya terus terang katanya IP saya di bawah 2. Di bawah 3 ya, sudah di bawah 3 universitasnya kita nggak tahu universitas apa ya. Tapi begitu doktor cepat sekali dia selesainya. 1,5 tahun kalau tidak salah ya, atau 1 tahun, 1,5 tahun. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Prabowo mana ada nyali mencat orang-orang titipan Jokowi, hanya keras pidatonya, realita uyun-uyun doang menghadapi tukang kayu. Kita lihat nanti ya. Baru kali ini melihat antrean melon, Bahlil baruak, apa maksudnya ini? Kaki Mulyono mulai tremor, kebanyakan minum obat penenang, mungkin wakakak, stres berat, masa sih? Prof mohon Abah didongkrak popularitasnya, Abah yang mana? Ya, saya kira saya tidak dalam kapasitas untuk mendongkrak siapapun ya. Kemudian sempat aja bro perhatian kakinya itu grogi adepin Najwa yang tremor okay. Sudah jelas-jelas gas melon sudah jadi kebutuhan primer masyarakat dan tidak ada pilihan lainnya. Malah dipersulit untuk mendapatkannya. Sudah gitu harganya jadi lebih mahal pula. Bung, tolong sampaikan ke Pak Prabowo untuk tegur Mulyono yang masih terus main presiden-presidenan. Ya ngapain kita sampaikan, kan sudah tahu ya. Kemudian pejabat saja sibuk ngurusin diri sendiri, kok bisa rakyat disuruh nasionalis. Kemudian manusia-manusia yang sudah banyak menikmati makanan dan minuman neraka memang gak ada puasnya, semakin jadi rakusnya. Bahlil kaki tangan Mulyono, akankah Pak Presiden berani memecatnya? Kemudian Bang RH tolong bahas kasus PT Petrokimia Gresik yang lagi anget di IG. Katanya nepotisme sangat kuat di sana. Jika bukan dari jalur keluarga maka bakal diminta pelicin dengan nominal besar meski sudah lolos tes. Masa iya sih?
Ya cobalah kalau ada data-data kasih ke saya secara langsung biar kita tidak fitnah ya. Karena tidak semua hal saya paham dan saya tidak mau memfitnah juga ya. Undang si manusia merdeka Bang. Ya nanti kita undang ya. Ini bulan Sya'ban, semoga tetap semangat semua. Buat Bung Refli tetap semangat di jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah ya. Besok malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi nisfu Sya'ban itu sahabat era sekalian, waktu tahunan tutup dan buka amal. Karena itu biasanya insya Allah dimulai dengan hal-hal yang baik. Sebagai manusia tentu kita semua banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan diampuni dosa kita. Terutama dosa-dosa yang tidak melibatkan masyarakat, dosa-dosa individual. Nah, kalau dosa-dosa sosial itu agak berat karena minta maafnya langsung ke rakyat Indonesia. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya live kita sepanjang malam ini, dan saya kira saya harus istirahat atau nanti kita ambil yang lain lagi, kita lihat perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.